Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini saya secara khusus menyampaikan materi terkait dengan pendekatan normatif dalam kajian pemerintahan. Nah, materi ini sebenarnya yang pertama itu terinspirasi dari buku yang ditulis oleh David Marsh ya, dan Gary Stoker yang berjudul Theory and Method in Political Science ya. Kemudian yang kedua, satu semester ini saya diminta untuk mengasisten atau membantu Dr. Supardal untuk mengajar tentang metodologi ilmu pemerintahan di program pasca sarjana ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ya. Nah, terkait dengan pendekatan normatif dalam kajian pemerintahan, kita tahu bahwa sadar atau tidak sadar bahwa selama ini sebenarnya kita cenderung atau di Indonesia mayoritas para ilmuwan termasuk juga mahasiswa barangkali sering menggunakan pendekatan normatif ya dalam berbagai studi dan kajian mereka, baik di skripsi, tesis maupun juga di disertasi. Secara sadar atau tidak sadar banyak sekali pendekatan normatif yang digunakan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendekatan normatif itu? Nah, pendekatan normatif itu adalah pendekatan yang berbasis kepada 5 hal ya. Hal yang pertama itu adalah dia berbasis kepada nilai, ide, gagasan, misalnya keadilan sosial, kesejahteraan, demokrasi, kebijakan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua merupakan adalah nilai ya, termasuk toleransi, peradaban. Itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya tidak hanya diproduksi oleh masyarakat, tetapi juga diproduksi oleh para intelektual ya. Dan pendekatan normatif dari aspek nilai ini, terutama dari aspek gagasan, itu terbentang ya dari Plato sampai dengan saat ini ya. Pendekatan normatif ini merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam berbagai macam kajian di Indonesia atau di banyak negara ya. Misalnya kajian terhadap konstitusi ya, kemudian kajian terhadap demokrasi dan lain-lain sebagainya. Yang nanti mungkin bisa disinggung lebih panjang lebar ya. Kemudian yang kedua, pendekatan normatif ini adalah pendekatan yang berbasis pada tradisi, pada adat istiadat ya. Mungkin di dalam pemerintahan itu ya lebih dikaitkan dengan code of conduct ya, atau kode etik penyelenggaraan pemerintahan ya. Kode etik penyelenggaraan pemerintahan ini mungkin ada pada semua lembaga negara ya, atau lembaga pemerintahan. Kalau kita menyebut lembaga negara itu ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Nah, kemudian yang ketiga,
Pendekatan normatif juga adalah pendekatan yang berbasis pada prosedur ya, pada sistem. Ya, misalnya prosedur demokrasi atau sistem sosial ya, sistem-sistem nilai yang ada di dalam masyarakat ya. Termasuk juga ya sistem kepartaian dan pemilu ya. Di Indonesia misalnya terkait dengan sistem pemilu itu kita selalu menggunakan dua sistem ya, terutama sejak pemilu 2004. Jadi kita menggunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR atau anggota legislatif, sedangkan kita menggunakan sistem distrik ya, dengan model perwakilan berimbang ya, di mana setiap daerah pemilihan itu ditetapkan 4 perwakilan dari setiap provinsi ya di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya dia juga terkait dengan organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan pendekatan normatif ya. Nah, sekarang kita di ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, kita mengusung yang namanya 5G atau 5G. Nah, G yang pertama itu adalah government. Government itu ya terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintahan desa ya. Kemudian yang berikutnya, G yang kedua itu adalah governance. Governance itu adalah relasi antara pemerintah dengan non-pemerintah atau hubungan antara negara dengan masyarakat ya. Tetapi juga ada yang memahami governance itu sebagai tata kelola ya, tata kelola pemerintahan. Jadi termasuk juga di dalamnya adalah tata kelola pembangunannya, tata kelola kemasyarakatan dalam hubungannya dengan negara, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, kemudian yang G yang ketiga itu adalah governing. Governing itu ya diartikan sebagai segala bentuk perbuatan pemerintahan ya, perbuatan kekuasaan. Jadi bisa disebut dengan kebijakan presiden ya. Salah satu dari governing itu adalah kebijakan ya. Kebijakan presiden, kebijakan gubernur, kebijakan bupati, sampai dengan kebijakan kepala desa ya, sebagai satuan atau unit pemerintahan di Indonesia. Nah, G yang keempat itu adalah governability. Governability ini terkait dengan kapasitas dari penyelenggara negara ya. Jadi kapasitas dari birokrasi, kemudian kapasitas dari legislatif ya, termasuk juga kapasitas dari yudikatif ya, sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan negara ya. Jadi ada 3 lembaga yang sebenarnya secara eksis itu menyelenggarakan negara setiap hari itu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, dan yang kelima itu adalah governmentality ya. Nah, governmentality ini berasal dari pemikiran Foucault ya, di mana Foucault memahami governmentality itu sebagai relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan ya. Nah, bagi Foucault, misalnya selalu ada interaksi atau selalu ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Nah, dan banyak kekuasaan itu yang dibentuk berdasarkan pengetahuan ya, dan banyak pengetahuan itu yang digerakkan atau perlu digerakkan dengan membutuhkan kekuasaan ya. Jadi kekuasaan menggerakkan pengetahuan, kemudian pengetahuan membentuk kekuasaan ya. Nah, 5J ini atau 5J ini
kita menggunakan pendekatan normatif ya di dalam berbagai macam kajian ya. Nah, yang pertama misalnya adalah tentang government ya. Jadi banyak sekali misalnya kajian yang terkait dengan government ini. Nah, misalnya birokratik government, kemudian populisme government, kemudian neoliberalisme government, termasuk juga di dalamnya adalah hal yang terkait dengan isu local government reform ya, atau reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi banyak sekali topik atau banyak sekali hal yang bisa dilakukan atau dikembangkan di dalam kajian yang terkait dengan 5G ini ya. Nah, 5G yang lain yang misalnya menggunakan pendekatan normatif itu adalah 5G yang terkait dengan governance ya. Governance itu lebih banyak berhubungan dengan nilai ya, nilai-nilai yang dikedepankan atau yang menjadi faktor penggerak ya, faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya salah satu isu yang berkembang di Indonesia sejak tahun 2000 itu adalah menggeser ya paradigma di dalam melihat pemerintahan itu. Pemerintahan itu tidak lagi dilihat sebagai big government yang bisa melakukan segala-galanya, tetapi pemerintahan minimalis ya, yang hanya melakukan tugas dan fungsi yang terbatas ya. Terbatas bukan berarti melanggar konstitusi, tetapi terbatas dalam arti menjadi wasit yang adil di dalam menegakkan relasi antara masyarakat dan pasar dengan negara ya. Nah, inspirasi untuk kajian-kajian yang terkait dengan governance di samping good governance juga adalah hal yang terkait dengan misalnya transparansi, kemudian akuntabilitas ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ada banyak sebenarnya ya contoh-contoh kajian yang terkait dengan penggunaan pendekatan normatif di dalam kajian pemerintahan ya. Misalnya buku kami, 3 buku kami yang terakhir itu penuh dengan atau didominasi dengan pendekatan normatif ya. Misalnya buku kami terkait dengan Desa Kuat Negara Berdaulat ya. Jadi itu penuh dengan pendekatan normatif. Kemudian juga buku yang kedua adalah oligarki dan klientelisme dalam Pilkada Serentak 2020. Itu juga didominasi oleh pendekatan normatif. Dan buku yang ketiga itu adalah buku tentang membongkar mafia dan oligarki dalam pemilu 2019 ya. Jadi 3 buku ini adalah buku yang sebenarnya syarat dengan dominasi penggunaan pendekatan normatif di dalam kajian atau di dalam studi pemerintahan. Demikian saja pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai. Salam hangat, selalu sehat, dan tetap membaca untuk Indonesia yang lebih cerdas. Terima kasih.